Baik, saya akan menjelaskan ya di bab ketiga tentang iman kepada Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lanjut di pembahasan. Di pembahasan ini kita akan membahas 5 pembahasan. Yaitu pertama tentang pengertian iman kepada Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua landasan Al-Quran. Yang ketiga tanda-tanda beriman kepada Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat perilaku yang mencerminkan beriman kepada Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir yaitu kelima tentang fungsi beriman kepada Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lanjut di pengertian Nabi dan Rasul. Di sini kita membahas ada 3 pembahasan. Yang pertama pengertian Nabi dan Rasul, yang kedua pengertian iman kepada Rasul, dan yang ketiga Rasul-Rasul yang wajib diketahui. Next, pengertian Nabi. Jadi di pengertian Nabi ini ada 2 pengertian ya. Pertama secara bahasa. Secara bahasa itu apa pengertian Nabi? Jadi secara bahasa, Nabi yaitu orang yang diberi berita atau menerima berita. Sedangkan secara istilah, Nabi yaitu seseorang yang menerima wahyu dari Allah yang berkenaan dengan syariat agama, tetapi tidak harus disampaikan kepada orang banyak. Nah, itu adalah pengertian Nabi. Sedangkan pengertian Rasul itu apa? Nah, di pengertian Rasul ada 2 pengertian juga, yaitu secara bahasa dan istilah. Secara bahasanya yaitu utusan atau orang yang dikirim untuk suatu tugas. Sedangkan pengertian Rasul secara istilah yaitu seseorang yang menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala berkenaan dengan syariat agama dan ditugaskan untuk menyampaikannya kepada orang banyak atau banyak orang ya, yang biasa kita sebut sekarang. Nah, di sini timbul ya pertanyaan, apa beda Nabi dan Rasul? Jadi, Nabi yaitu utusan Allah untuk menyampaikan tentang syariat agama, tetapi tidak harus disampaikan ke semua orang. Sedangkan Rasul yaitu utusan Allah untuk menyampaikan tentang syariat agama, untuk menyampaikan semua orang atau semua umat ya. Baik, kita lanjut di pengertian iman kepada Rasul. Pengertian beriman kepada Rasul yaitu mempercayai dan meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memilih dan mengutus beberapa orang pilihan sebagai Rasul. Mereka menerima wahyu untuk disampaikan kepada umatnya. Nah, landasannya dari mana? Yaitu landasannya dari dalam Al-Quran. Bunyinya, Rasul telah beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepadanya dari Tuhannya. Demikian pula orang-orang yang beriman. Semuanya beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan rasul-rasulnya. Mereka mengatakan, kami tidak membeda-bedakan antara seseorang pun dengan yang lain dari rasul-rasulnya. Dan mereka mengatakan, kami dengar dan kami taat. Mereka berdoa, ampunilah kami, ya Tuhan kami, dan kepada Engkau-lah tempat kembali. Yaitu terdapat di Quran Surah Al-Baqarah ayat 285. Oke, kita lihat di sini yaitu rasul-rasul yang wajib kita ketahui, yaitu ada 25 ya. Mulai dari Nabi Adam alaihissalam hingga yang terakhir yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi semuanya ini kita harus atau wajib mengetahui semuanya. Baik, kita lanjut di tanda-tanda beriman kepada rasul-rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi apa aja sih tanda-tandanya kalau kita itu sudah beriman kepada rasul-rasul Allah? Yaitu ada 4. Yang pertama, mempercayai dengan sepenuh hati bahwa Nabi dan Rasul adalah orang-orang yang dipilih Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyampaikan berita baik kepada umat manusia. Yang kedua yaitu mempercayai dengan sepenuh hati bahwa Nabi dan Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki sifat-sifat mulia dan mustahil memiliki sifat-sifat tercela. Yang ketiga, mempercayai bahwa ada 5 Nabi dan Rasul yang termasuk dalam ulul azmi. Dan yang terakhir, yang keempat, yaitu mempercayai dengan sepenuh hati bahwa Nabi Muhammad SAW adalah penutup daripada Nabi dan Rasul sekaligus menyempurnakan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah disampaikan Rasul sebelumnya. Nah, itulah tanda-tanda bahwa sudah beriman kepada Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Next, kita membahas yaitu sifat wajib dan mustahil bagi Rasul ya, Nabi dan Rasul. Jadi sifat wajibnya itu ada 4. Yang pertama siddiq, yaitu berarti benar. Yang kedua amanah, berarti dapat dipercaya. Yang ketiga tabligh, berarti menyampaikan. Dan yang keempat itu fatanah, berarti cerdas. Jadi itu adalah sifat wajib yang terdapat di Nabi dan Rasul. Sedangkan sifat mustahilnya ada 4 juga, yaitu lawan dari sifat wajib. Ada 4 juga. Yang pertama kizib, berarti dusta. Yang kedua khitsman, berarti menyembunyikan. Yang ketiga yaitu khianat, berarti menipu atau penipu. Yang keempat adalah baladah, yang berarti bodoh. Jadi keempat sifat ini itu mustahil terdapat di Nabi dan Rasul. Selanjutnya kita membahas ulul azmi. Apa itu ulul azmi? Ulul azmi yaitu Nabi dan Rasul yang memiliki kesabaran dan ketabahan luar biasa dalam menghadapi penderitaan dan gangguan dalam tugasnya menyampaikan ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi di ulul azmi ini itu terdapat 5 nabi dan rasul yang biasanya kita kenal atau kita
sering sebut ya, yaitu dengan sebutan mimin. Yaitu pertama Nabi Muhammad SAW, kedua Nabi Isa alaihissalam, yang ketiga Nabi Musa alaihissalam, yang keempat Nabi Ibrahim alaihissalam, dan yang terakhir yaitu Nabi Nuh alaihissalam. Nah, jadi kelima ini adalah ulul azmi, yaitu Nabi dan Rasul memiliki kesabaran dan ketabahan luar biasa dalam menghadapi penderitaan dan gangguan dalam menjalankan tugasnya. Nah, di sini yaitu perilaku yang mencerminkan beriman kepada Rasul Allah Subhanahu wa taala. Itu ada 5. Yang pertama kita lihat dalam bekerja dan mencari penghasilan. Yang kedua dalam perilaku sehari-hari. Yang ketiga dalam ibadah. Yang keempat yaitu dalam perjuangan menegakkan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Dan yang terakhir yaitu kita lihat di bagaimana dia cara mengikuti dan mengembangkan sifat-sifat wajib dan menghindari sifat-sifat mustahil bagi Rasul. Oke, di pembahasan terakhir kita yaitu tentang fungsi beriman kepada Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa sih fungsinya? Itu ada 3 ya. Yang pertama sebagai perantara atau wasilah untuk memperoleh ajaran yang benar berdasarkan wahyu yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua yaitu sebagai langkah berhati-hati dalam bertindak. Dan yang terakhir yaitu sebagai suri teladan kita dalam kehidupan ini. Cukup sekian dari hasil tugas video saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.